Ahmad Dhani dan Mulan Jamila bersama kuasa hukumnya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kedua musisi ini datang untuk melaporkan kasus perundungan yang menimpa putrinya SF. Ahmad Dhani mengatakan tujuannya mendatangi KPAI adalah untuk menertibkan masyarakat yang merundung putrinya di media sosial. Ini kan nggak hanya urusan anak saya, ini urusan anak Indonesia semua. Agar masyarakat paham bahwa anak-anak Indonesia itu dilindungi oleh negara. Jadi saya sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang anggota dewan, ingin menertibkan masyarakat yang kurang paham soal undang-undang. Menindaklanjuti laporan dari Ahmad Dhani, KPAI berjanji akan mempelajari kasus perundungan yang menimpa SF dan memberikan pendampingan kepada korban. Akan mengetahui sejauh mana situasi dan kondisi Ananda. Karena ini yang akan terlihat. Kalau dalam undang-undang jelas, kekerasan fisik, psikis, psikologis, ya, seksual, itu menjadi acuan. Sebelumnya Putri Ahmad Dhani dari Mulan Jamila SF mendapatkan perundungan di media sosial setelah menghadiri pesta pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dakis. Tindakan serius yang ditempuh Ahmad Dhani untuk memberikan efek jera kepada perundung anaknya karena undang-undang telah mengatur sanksi pidana hingga 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. ZI, siswa kelas 5 SD ini harus terlibat persoalan hukum setelah digugat oleh kakek kandungnya sendiri. Bocah berusia 12 tahun ini digugat lantaran perkara tanah warisan ayahnya, Suparto, yang meninggal 1 tahun lalu. Objek sengketa adalah rumah yang ditinggali oleh ZI dan ibu kandungnya. Tanah tersebut diketahui milik ayah ZI. Tak terima tanah ditempati oleh menantu dan cucunya, kakek ZI melayangkan gugatan ke pengadilan dan menggugat cucunya sendiri. Soalnya bangunan ini milik dari almarhum bapak saya sama ibu saya. Sejak kapan ada tinggal di sini? Sejak umur saya 5 tahun kurang lebih. 5 tahun, berarti sudah berapa tahun ya? Udah 15 tahun kurang lebih. Gara-gara sengketa tanah ini, hubungan keluarga yang semulanya harmonis berubah menjadi dingin. Keluarga mengaku terpukul atas kasus gugatan ini. Terlebih tergugat merupakan bocah di bawah umur. Hingga kini, kasus perebutan tanah ini masih disidangkan di Pengadilan Negeri Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Tois Iskandar, iNews melaporkan. Misteri kematian Brigadir Nur Hadi mulai terkuak. 2 orang atasannya berpangkat komisaris polisi dan inspektur 2 menjadi tersangka. Kedua atasan tersebut menghabisi nyawa Nur Hadi lantaran cemburu dan tersinggung karena korban menggoda serta merayu teman wanita salah seorang tersangka. Hasil otopsi menunjukkan bahwa Brigadir Nur Hadi tewas karena dicekik dan luka di sekujur tubuh akibat dianiaya. Di kepala bagian belakang, kalau berdasarkan teori, maka kepalanya yang bergerak membentur benda yang diam. Pada pemeriksaan lehernya ditemukan ada fraktur atau patah tulang pada tulang lidah. Kalau tulang lidah yang mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya karena pencekian. Tak hanya atasan Nur Hadi yang jadi tersangka, salah satu tersangka adalah wanita cantik bernama Misri Puspita. Di akun media sosialnya, Misri diduga pernah menjadi finalis ajang Duta Muslimah pada tahun 2019. Menurut keterangan kuasa hukum Misri, wanita kelahiran Jambi ini adalah tulang punggung keluarga dan menghidupi 5 orang saudaranya. Dalam kasus ini, Misri diduga menerima bayaran sebesar 10 juta rupiah dari Kompol Madeyogi Purusa Utama. Ia dibayar untuk menemani pesta dan bermalam di villa tempat pembunuhan itu terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Muhammad Nur Hadi, anggota BIT Propam Polda Nusa Tenggara Barat ditemukan tewas di dasar kolam salah satu villa di kawasan Gili Trawangan, Lombok Utara pada tanggal 16 April 2025. Pada penyidikan awal, korban diduga tewas karena tenggelam. Tragedi kematian polisi dengan pangkat brigadir ini sebulan ditutup oleh penyidik. Namun kuatnya dorongan publik terhadap pengungkapan kasus ini membuat polisi akhirnya bertindak.
Dan berikut kronologi kematian Brigadir Nur Hadi. Pada hari Rabu 16 April 2025, Brigadir Nur Hadi bersama para pelaku datang ke salah satu villa di Gili Trawangan, Lombok. Di sana mereka menggelar pesta bersama teman wanita. Diduga disinilah para pelaku juga mengonsumsi narkoba. Kemudian pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah, korban Nur Hadi berendam di kolam bersama pelaku dan teman wanitanya. Kombes Syarif menyebut Brigadir Nur Hadi diduga merayu teman wanita pelaku. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pelaku diduga menganiaya korban di dalam kolam hingga pingsan dan korban dibiarkan hingga akhirnya tewas. Kemudian pukul 21:20 waktu Indonesia Tengah, pihak villa menghubungi salah satu klinik. Korban sempat diberikan pertolongan pertama, namun kondisinya tidak memberikan respons. Korban dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:14 waktu Indonesia Tengah. Hal itu terungkap dari hasil otopsi. Penyidik kemudian memeriksa 18 saksi untuk mengungkap kasus itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, dua pria yang salah satunya penjaga indekos hunian korban di Menteng, Jakarta Pusat membuka paksa jendela kamar. Mereka mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat pintu terbuka, korban ditemukan tidak bernyawa dengan kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Kematian diplomat muda Kemenlu, Arya Daru Pangayunan, masih menyisakan kejanggalan. Petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri menggelar olah TKP di indekos korban di Menteng, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan sementara, polisi mendapati sidik jari korban menempel di lakban yang melilit wajah Arya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat ini, tim penyidik menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyelidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli maupun pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Polisi telah memeriksa 5 saksi, diantaranya istri korban, rekan korban, penjaga indekos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Tim Liputan iNews melaporkan.